Tumben kosong. Ada gak? Ya, banyak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ya guys. Oke, sekarang gue mau pulang, baru gawe masuk malam. Jam 10 gue baru balik. Jadi gue udah bisa balik atau kelar kerjaan itu jam setengah 8 pagi tadi, cuman malam kagak tidur, jadi gua tidur dulu di rumah sakit biar badannya enak buat balik, nggak ngantuk di jalan. Kalau ngantuk kan resiko. Oke teman-teman, sekarang gua mau sharing sambil pulang. Sengaja gue bikin vlog ini biar gak ngantuk. Karena kalau naik motor, apalagi motor metik, diem bae itu pulang kerja kayak gini mah aduh, ngantuk di jalan. Semoga aja ini gak ngantuk lah sambil ngobrol. Guys, sekarang gue mau bahas tentang usaha ya, usaha passive income, atau orang-orang biasa kenalnya lo gak ngapa-ngapain tapi dapat duit, mungkin gitu ya orang-orang bilang. Usaha yang gue jalanin sekarang yaitu di dunia digital ya guys. Namanya dunia cryptocurrency atau mata uang digital. Kalian bisa searching cryptocurrency apa di Google ya, karena kalau gue jelasin bakalan panjang lebar, dan gue ini jelasin menurut pemikiran gua dan udah gua jelasin paling dasar dari dunia cryptocurrency itu apa, terutama bisnis yang gua jalanin sekarang. Untuk cryptocurrency sendiri itu udah ada dari tahun 2009. Dan di cryptocurrency banyak mata uang digital, nggak hanya satu. Salah satunya yang paling terkenal adalah Bitcoin ya. Bitcoin itu, ini gua jelasin ke kalian tentang sejarahnya dikit aja ya. Lebih detailnya bisa searching lah. Bitcoin itu, kita lanjutkan. Bitcoin itu keluar kalau nggak salah tahun 2009. Penciptanya Satoshi Nakamoto, ini dari Jepang. Waktu keluar satu Bitcoin kalau nggak salah 1000 apa, pokoknya ribuan dah, nggak sampai jutaan, tahun 2009. Dan bayangin aja di tahun 2009 dengan harga segitu, seribuan atau sekitaran gitulah, dan sekarang udah 170 juta. Dan itu bisa dicairin ya, kebanyakan orang-orang emang bisa itu dicairin, apa cuma penipuan doang. Nah itu orang-orang awam yang masih belum tahu sama sekali biasanya tentang Bitcoin. Jadi itu real ya guys, bisa
jalani kelas itu adalah mining. Apa itu mining? Mining itu adalah menambang guys, menambang koin yang ada di dunia digital. Kemudian apa yang ditambah? Ya tadi yang gue jelasin itu koin. Yang koin satu koin itu nilainya ratusan juta. Tapi yang gue tambang adalah bukan bitcoinnya, tetapi bitcoin coin atau bitcoin versi kedua yang harganya sekarang udah 6 juta. Pas awal kemarin keluar tahun 2019 Desember, satu koinnya dia cuma $1 dan sekarang udah sekitar 450 dolaran. Bayangin aja kalau dulu pas harga $1 lu punya 100, sekarang bisa jadi 100 kali lipat, ya kan? Dan banyak dari pengalaman teman-teman gua sukses di dunia Bitcoin, dan saudara gua sendiri juga dia main di trading. Tapi dulu sekarang kemarin gua modalin yang lama udah pusing katanya, resikonya gede. Oke, kita lanjutkan tentang mining ya. Kelarin dulu cryptocurrency. Tadi yang gue sambung, cryptocurrency mata uang digital itu macam-macam. Yang pertama paling terkenal Bitcoin, terus yang lainnya ada Ethereum, terus Dogecoin, Bitcoin Cash, terus Bitcoin Gold yang gue jalanin sekarang, terus ada Cashcoin, terus ada CRP apa KRP, itu pun banyak dah, marketplace-nya banyak, dan kalian bisa cari tahu apa aja mata uangnya di website Indodax ya. Bagi kalian yang belum tahu atau belum paham mengenai Indodax, bisa searching aja ya. Kalau misalkan ada yang nanya suruh bikinin videonya, nanti gue bikinin konten khusus sekarang buat Indodax tersebut. Lanjut Jas, tadi sampai mining, kita masuk ke mining ya. Jadi di mata uang digital atau cryptocurrency itu cara mendapatkan koin ada 3 cara. Yang pertama, lo beli di saat harga koin lagi murah. Misalkan kayak tadi yang gua awal jelasin, pas awal keluar dia koin $1, lo beli sebanyak-banyaknya. Kemudian lo jual pas dia harganya lagi mahal, istilahnya libur, investasi kayak emas lah. Itu yang pertama. Tapi untuk resikonya ya lo nggak tahu koin yang mana yang bakalan naik legit, karena biasanya koin-koin yang dengan harga murah itu koin yang baru-baru, dan yang baru itu pun belum tentu bisa bertahan lama di marketplace di Indodax-nya. Kenapa? Karena biasanya dari marketplace-nya dia nggak ada perkembangan, mungkin nggak ada yang beli ya, nggak ada yang trading koin itu, jadi harganya nggak mau naik dan lama-lama bisa hilang. Macet guys, bentar. Oke, itu cara yang pertama ya. Lanjut, itu cara yang pertama ya guys. Tadi beli koin pas lagi murah-murahnya, yang banyak timbun, lo jual pas lagi harga murah.
trading. Trading adalah semacam jual beli koin atau kita perdagangkan di pasar trading ya. Banyak sekali trading. Kalian bisa searching aja berbagai macam jenis trading. Ada pula yang bukan dari cryptocurrency. Contohnya kayak trading di binomo, terus contohnya trading apalagi tuh gue lupa, sama FBS kalau salah itu banyak lah trading. Cuman resikonya trading ini lo harus pinter membaca pasaran, dan yang kedua mood lo harus bagus. Karena gue pernah trading dan gue pun untung. Gue trading waktu itu di trading forex kalau nggak salah. Gue modal 140.000 dapat 700 ribuan. Dapat 700 ribuan, gue kalah. Pas gue kalah, gue prinsipnya harus balikin di modal yang kalah. Ternyata akhirnya gue kalah beneran, total semua hilang, modal 140.000 selalu jadi nol. Nah kalau trading malesnya itu lo harus pinter-pinter lo baca pasaran. Di saat lo pun nggak bagus pasti lo jamin lo bakal kalah, karena dia harus mengandalkan otak lo buat baca grafik. Itu trading. Kemudian cara yang ketiga, gimana cara mendapatkan koin, yaitu dengan mining. Mining adalah sekarang usaha yang gue jalanin, dan alhamdulillah udah hampir 1 bulan ini berjalan lancar, dan websitenya legit ya. Bagi kalian pemula, legit itu apa? Legit itu artinya membayar, gak cuma scam. Kalau scam itu ibaratnya dia menghasilkan tapi nggak bisa ditransfer ke rekening kita atau ke dompet Bitcoin kita. Kemudian mining apa sih itu pada dasarnya? Oke, mining pada dasarnya adalah sesuai dengan kalimatnya, mining menambang. Jadi kita menambang, pada prinsipnya sama kayak menambang emas. Misalkan nih PT Freeport, dia kan menambang emas ya. Tentunya dalam menambang emas dia menggunakan alat dong. Nggak mungkin dia nambang korek-korek pakai tangan. Nah kayak kucing mau berak kan. Nah, dia pakai alat, tentunya pasti pakai alat. Nah sebelum dia menambang atau menggunakan alat itu, otomatis dia mencari alatnya dong, dan dia harus beli alat itu. Kalau sudah beli, alatnya jalankan baru menghasilkan kan. Dan pun ketika menjalankan alat itu kan ada persiapan. Gak mungkin kita menjalankan sekarang hasilnya sekarang, betul nggak? Jadi biasanya sih kalau menjalankan sekarang tunggu beberapa waktu dulu baru menghasilkan. Nah yang gue jalanin saat ini sama seperti itu. Tapi kalau di Freeport itu dapatnya dia emas, dan yang di gue ini dapatnya koin cryptocurrency, namanya Bitcoin Pulse. Bitcoin Pulse. Nah di mining ini mining itu juga bisa lo lakuin sendiri, bisa lo join bareng teman, bisa lo nyewa alat di website. Tapi yang nyewa alat di website lo harus hati-hati, karena banyak website yang scam. Harus ada orang terpercaya dan yang sudah berpengalaman tentunya. Gak mau kan lo naruh duit lumayan gede tapi lo nggak untung. Namanya juga manusia, sama pengennya untung kan. Kemudian saran gua bagi pemula
kayak gua, kayak kalian pemula yang baru nonton, lu mending join sama website tapi yang sudah terpercaya dan punya ada. Contohnya yang website di gua maksudnya nggak ngebagus-bagusin. Memang menurut gua website ini bagus, pokoknya membayar lah, karena dia termasuk website gede yang diakuin oleh perusahaan apa btc.com apa gitu di marketplace-nya, pokoknya gitulah. Gue kurang baca kemarin. Jadi jangan kalian asal-asalan naruh duit di website, di apa namanya, di broker itu. Pengalaman teman gue naruh puluhan juta di broker gak jelas, akhirnya scam, duitnya nggak bisa ditransfer dan dia hilang duitnya. Dan yang di gua ini omsetnya ini udah miliaran. Untuk temen, bukan maksudnya gua gak dapat miliaran ya, maksudnya seluruh omset yang didapatkan di mining.com itu miliaran, bahkan triliunan. Kemudian lanjut lagi cara menambangnya tadi. Jadi kalian di mining city ini kalian harus, kalau misalkan Cina, kalian harus daftar dulu, dan daftarnya pun dia harus pakai kode referral. Nggak bisa daftar asal daftar sendiri, dia nggak bakal mau terima kalau nggak ada kode referral. Nanti websitenya gue taruh di bawah ya. Terus gimana sih omsetnya? Oke, omsetnya jadi omsetnya itu tergantung dari modal teman-teman. Kayak tadi yang gue jelasin di awal, sebagai perbandingan menambang emas report, beli alat kan ya. Nah, kita nyewa alat, kalau dia beli alat sekian dapatnya sekian, tergantung alatnya bagus apa enggak, berapa banyak kan dapatnya juga mempengaruhi penghasilannya. Di sini juga sama, di miningcity.com dia ada paketan buat nyewa alat, paketannya macam-macam dan penghasilannya pun macam-macam. Semakin lo naruh modal gede, semakin besar penghasilan lo. Contoh itu yang gue jalanin sekarang, gue paket paling kecil primary kalau nggak salah $300, total 5,250, udah sama biaya sewa alat segala macam. Itu emang buat nyewa alat doang, maksudnya biaya instalasi lah sebenarnya. Menu gimana gitu soalnya, jadi nggak ngantuk, jadi nggak ngantuk, jadi nambah ngantuk. Nah lanjut, yang modal tadi gue jalan modal 5,250 juta, 5 juta astra, 5.250.000. Gue ikut baru bulan Juli kalau nggak salah ya, Juli akhir kalau nggak salah, Juli awal gitu. Nih 20 pertengahan Juli, iya pertengahan Juli gue ikut. Sekarang harusnya buat ya sekitar pertengahan Juli. Pertengahan Juli gue ikut 5.250.000, dan per hari gue dapat koin, dan kalau didolarin koinnya itu senilai $2 rutin tiap hari selama 1.200 hari. Jadi untuk hasilnya yang lo dapat dengan modal 5 juta, lo dapat duit total 30 juta rupiah, sekitar 30-an lah dengan modal 5 juta selama 1.200 hari. Ini yang dinamakan passive income. Itu yang modal 5 juta guys. Untuk yang selanjutnya ada modal 10 juta, terus 14 juta,
20 juta, kemudian 40 juta, 22 sama 220. Yang enak mah yang modal gede, 220 juta per bulan lo terima 15 juta selama 1200 hari, 1100 hari gitu. Kalau makin gede dia kontraknya makin kecil, kontrak waktunya maksudnya ya 1100 hari kalau nggak salah. Semoga aja website ini bertahan lama, dan insya Allah bakal bertahan lama, karena menurut gua website ini emang udah terpercaya, udah banyak yang banyak yang daftar dan banyak yang naruh duit gede. Bukan cuma kayak gue 5 juta, yang naruh ratusan miliaran juga pun banyak. Karena kenapa mereka berani? Yang terutama marketingnya, marketing dari pemain ini pasti sangat jago. Ya karena kan cryptocurrency orang nggak ada yang tahu. Kemudian ini dunia digital, nggak ada hitam di atas putih secara jelas. Otomatis mereka jago dong. Rata-rata orang jago nggak mudah saya sama orang lain, apalagi orang yang baru dikenal. Kemudian selain pendapatan yang tadi per hari sekitar $2, dia ada bonus juga guys. Ada bonus. Kalau misalkan lo bisa ngajak teman lo berapa orang gitu, lo dapat $200. Dan seterusnya nanti ada aturannya. Kalau lo mau ikut nanti kalau kalian pada mau gabung nanti saya ini dah cara buat dapetin bonus $200. Jadi dengan modal segitu, kemarin pengalaman salah satu dokter umum salah satu rumah sakit swasta di Depok, dia modal awal dia ikut bulan Juni, kalau nggak salah Juni atau Mei gitu, dia ikut awal 5 juta kayak gua. Dia dalam waktu 2 minggu 5 juta itu dia balik. Kenapa bisa balik? Harusnya kan baliknya 5 bulan ya. Dia 2 minggu udah balik, karena dia teman-teman dia itu banyak yang ikut ke dia, jadi dia dapat bonus sekitar ada $200 lebih lah. Jadi 5 juta itu udah balik dalam waktu 2 minggu. Setelah 2 minggu balik, dia langsung ikut yang paket 72 juta. Nah, yang di 72 juta itu dia balik lagi modal hanya dalam waktu 1 bulan. Lu bayangin aja marketingnya gimana, coba lihat. Kalau gue nggak jago marketing ya, gue cuma sharing ini sama jalanin aja apa yang ada lah, nggak usah ngoyo. Yang penting rutin, kan itu tujuannya. Ngomongin apa lagi tadi? Paketan gue ya untuk prediksi ya. Jadi Bitcoin Vault ini yang gue tambang ada prediksi teman-teman. Prediksinya apa? Gue nggak terlalu berharap juga sama prediksi ini, cuma ini kan namanya prediksi. Gue udah ikut yang itu aja udah syukur, apalagi ada prediksi ini sama teman. Tapi gue nggak terlalu berharap, karena ini kan dunia cryptocurrency. Gue lihat syukur, prediksinya enggak juga nggak apa-apa. Prediksinya jadi gini, apabila lo ikut Bitcoin bulan ini, bulan Agustus ya, lo nanti sekitar 5 tahunan lagi, apabila koin lo yang lo tambang, yang lo dapet itu gak dijual, 5 tahun lagi atau sekitar 3 tahun lagi bisa jadi 1,2 M atau minus 1,2 miliar. Kenapa kok bisa gitu? Karena prediksinya satu Bitcoin Vault itu sekitar bakal tembus 100 jutaan. Bakal nggak menyusul sih,
bakal menyamai rekor dari Bitcoin versi pertama. Jadi kalau prediksi itu ya aku percaya. Orang Bitcoin yang versi pertama aja 2009 harganya cuma berapa ribu, sekarang udah 100-an juta, udah berapa kali lipat ya kan. Ya alhamdulillah kalau tembus jadi miliarder, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting per hari udah dapat 1 juta. Kemudian untuk paket-paket berapanya nanti bakal gue jelasin di gambar ini ya. Nanti gue gambarin fotonya, bakal gue share, bakal gue tampilin di video ini dan gue jelasin seperti apa fotonya sama yang prediksi tadi. Foto ini bakal jagoan touring guys, jagoan touring gading sepeda, mantap. Kita bro touring pakai sepeda. Oke, bakal kita tampilin nanti ya mengenai fotonya, foto paketannya sama segala macam tentang Bitcoin. Nanti gue tampilin di bawah kayak penjelasan dari YouTube. Oh ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka YouTube-nya Bapak manajernya Mining City, Bapak di Junsang. Dia orang baru, dia head manajernya Mining City di Indonesia kalau ada. Bapak Lindur di Junsang menonton video ini, salam Pak dari saya Pak. Saya juga member Mining City, cuma saya jarang bermain di grup. Bagi kalian yang mau bertanya-tanya atau ada polemik, ada pertanyaan mengenai Bitcoin, kalian bisa tulis di komentar, nanti bakal gua jawab kalau notifnya masuk ya nih. Kalau free pasti gua jawab, kalau belum gua jawab berarti gua masih sibuk. Oh ya, satu hal yang harus kalian perhatikan apabila mau terjun di dunia cryptocurrency, pengalaman gue ya. Yang pertama, kalian harus pelajari dulu apa Bitcoin, apa itu cryptocurrency, bagaimana legalnya di Indonesia, itu kalian harus tahu dulu. Yang kedua, kalian harus siap terima resiko dari terima resiko kalau lo terjun di dunia Bitcoin ini. Resikonya apa? Seperti yang kalian tahu, cryptocurrency itu nggak ada dasar hukum hitam di atas putih atau undang-undang segala macam di Indonesia ya. Jadi kekuatan payung hukumnya kurang kuat. Kemudian yang kedua, apabila mau mining kayak gue tadi, lo harus nemu website yang benar-benar terpercaya. Banyak website yang cuma scam doang, yang nggak legit, yang beredar di pasaran atau di internet. Ntar dulu macet ya, kalau lagi lampu merah ngobrol nggak enak, nggak pakai helm pulsa soalnya.
sebel orang ngerem mendadak motor lagi. Terus gede kena gede. Wis teman-teman, jadi gue lanjutin aja sedikit. Kayaknya gue bakal udahan kalau gerimisnya makin gede. Nah, karena gue ngeblok ini pakai handphone ya, sayang handphonenya bukan waterproof soalnya. Jadi nambahin tadi resiko yang kedua, kalau mining lu itu harus nyari website yang terpercaya. Kalau enggak ya lo bakal rugi. Misalkan pernah gua dulu coba website, tapi dia websitenya ya scam legit, transfer ke wallet gua, ke dompet gua, cuman dia hanya bertahan selama paling lama 3 bulan, bahkan ada yang 2 minggu udah kelar tuh website, nggak tahu kemana, nggak tahu ujungnya. Kalau orang yang bermodal main di website itu tahunya misalkan dia nyoba 2 hari membayar nih, dia langsung orang modal gede. Nah terus 1 minggu kemudian websitenya hilang. Nah kan makanya lo harus hati-hati sama website itu. Jangan lo asal naruh modal kalau website itu belum terpercaya. Itu saran gua guys kalau mau ikuti di Bitcoin. Ngomongin Bitcoin emang dari kalangan awam, orang-orang awam yang belum tahu apa itu Bitcoin, kalau diajakin Bitcoin gitu emang kata gua nggak mau beresiko. Mungkin pikirannya macam-macam ya. Karena mereka juga gak berani keluar modal. Yang penting kan usahanya dulu. Namanya usaha pasti kan ada untung ada rugi. Kalau untung ya alhamdulillah. Kalau dia rugi, misalkan pahit-pahitnya gue gak balik modal, ya udah gue ikhlasin, gue relain. Kau modal 5 juta berarti bukan rugi gue kan gitu. Kan duit bisa dicari lagi dengan cara yang lain. Jadi karena itu sebagai pengalaman, ya enggak. Oke teman-teman, ini kalian bisa lihat ya untuk ilustrasi hasil ilustrasi hasil mining dari mesin tambang merek Watchminer M21S. Ini ilustrasinya ini buat pas bulan Mei kemarin dan 2020 ya. Jadi yang tadi gue jelasin, dia ada beberapa paket. Yang pertama dia ada paket primary dengan modal 5250 5.250.000. Per hari dia didapat 37.050 rupiah. Untuk per bulannya sekitar 1,1. Sorry ngos-ngosan gua habis naik turun tangga. Kemudian untuk ROI atau balik modal ya, sekitar waktunya sekitar 4,7 bulan. Kemudian kontraknya ini sekitar 1.200 hari atau 39 bulan. Jadi kurang lebih yang lo dapat dari hasil Watchminer, mesin Watchminer ini sekitar kurang lebih 30 jutaan lah. Itu kalau harganya standar pada saat bulan Mei kemarin ya, sekitar kemarin Mei masih di harga 5 jutaan kalau nggak salah. Sekarang udah 6 jutaan, sekitar 7-an, malah sekitar 7. Jadi yang didapat kurang lebih bisa melebihi, karena dia tergantung harga koin pasaran ya. Nah selanjutnya untuk paket
standar, bronze, silver, gold, dan platinum. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk standar modal awal 10.500.000, kemudian yang lo dapat per hari sekitar 74 ribuan, kemudian hasil per bulannya itu 2,2an. Dan kemudian yang bronze yang 21 juta, dia hasil per harinya 148.000, kemudian per bulannya sekitar 4,4 juta, balik modal dalam waktu 4,7 bulan. Begitu dan seterusnya paket silver, gold, dan platinum. Kemudian bagi teman-teman yang mau bergabung di cryptocurrency ini, hal yang perlu kalian perhatikan yaitu yang tadi awal gue kasih tahu ke kalian, karena dunia cryptocurrency itu adalah dunia digital, nggak ada hitam di atas putih, payung hukumnya kurang kuat dan resikonya gede ya. Kalian harus terima resiko terburuk atau pahit dari usaha ini, yaitu kalian kehilangan modal. Karena gue udah pernah ngalamin itu, cuman modal yang gue taruh dulu nggak terlalu gede, jadi masih bisa terimalah. Insya Allah semua juga rezeki udah ada yang mengatur, namanya manusia, kita hanya bisa berusaha. Kemudian untuk apabila kalian ingin bergabung di Mining City ini, nanti alamat webnya saya taruh di bawah ya, karena dia harus pakai referral. Kalau nggak pakai referral dia nggak akan bisa daftar. Dan kalau kalian udah daftar nih, udah nyetor uang, misalkan hari ini kalian setor duit, langsung disewain mesin, maksudnya dia mulai miningnya atau mulai menghasilkannya nggak hari itu juga, jadi kalian harus menunggu waktu sekitar 10 hari dari hari pembelian atau penyewaan alat tersebut. Setelah 10 hari baru bisa menghasilkan koin atau dolar. Jadi yang diharapkan nanti kalau misalkan sudah bergabung, kalau kalian sudah mendapatkan koin itu jangan kalian cairkan per bulan dijadiin rupiah. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan harga koinnya makin naik dan kalian sudah jadi rupiah atau dolar, sayang sekali. Kalau bisa hasil dari mining itu kalian timbun atau kalian simpan di wallet kalian atau di dompet kalian dalam bentuk koin, jangan didolarkan ataupun dirupiahkan. Sayang nanti kalau misalkan harganya naik, kok koin kalian udah habis kan, nanti kecewa di akhirnya. Jadi saya sarankan kalian menimbun koin atau menyimpan koin. Nanti kita jual pada saat harga koinnya itu sudah naik atau sudah tinggi. Nah, ini untuk ilustrasi bulan Mei, dan untuk ilustrasi bulan Juli dan Agustus saya belum menerima ilustrasi seperti ini, karena terakhir ini yang ada adalah bulan Mei. Kemudian yang sangat mencuri perhatian saya dari ilustrasi ini, muncul beberapa spekulasi atau prediksi ya teman-teman untuk kedepannya. Nanti saya tampilkan prediksi dari ilustrasi mining di Mining City. Saya tampilkan yang untuk prediksinya. Nah, ini adalah asumsi atau prediksi terkait dengan harga BTCV yang mengikuti tren kenaikan yang terkini. Kalian bisa lihat untuk modal paling kecil aja 5,2, kalau misalkan tembus dia dan kalian nggak jual koinnya, kalian bisa dapat 1,29 miliar. Amin. Ini kan namanya prediksi ya teman-teman. Jadi
percaya atau enggak, namanya juga prediksi, semoga aja bener. Dan kalaupun enggak, syukur-syukur bener juga, syukur-syukur prediksinya bener. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa, namanya juga usaha. Dan kalaupun enggak sesuai prediksi ini, kita udah bisa balik modal dalam waktu 5 bulan. Setelah itu terserah kalian koinnya mau dijual atau ditimbun. Kalau saran saya ditimbun, sekali lagi ya, disimpan ataupun ditimbun. Kemudian untuk prediksi selanjutnya dia di paket standar, kalian bisa lihat sendiri ya, paket bronze, silver, gold, dan platinum. Ini hanya prediksi, jangan kalian asumsikan sebagai oh nanti bener nih jadi segini, jangan. Ini adalah prediksi dari sesepuh atau penggedenya dari Mining City di Indonesia. Kemudian di Mining City ini juga menurut gue sangat karirnya juga bagus ya. Jadi kalau kalian ngajak orang, dia pasti dapat bonus atau ya intinya bonus lah, yang tadi yang gue jelasin di awal. Kalian bisa lihat, mungkin cukup ini dulu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai Mining City. Nanti untuk segala macamnya, tautan untuk pendaftar saya taruh di bawah. Kita tutup ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.